berdiri. Yeay. Kita mau puji Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya coba Kega Warrior. Let's go. Kega Warrior. Let's go. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ayo anak Indonesia bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang satu ini ya. Cuy-cuy. Siap-siap ya adik-adik ya. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri kan? Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau nyanyikan lagu. Siap-siap? Markas Iblis. Ya, ikutin gaya Kalira ya. Kalira mau lihat mana yang antusias. Yuk, adik-adik semuanya bilang Markas Iblis kuhancurkan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Yuk adik-adik, sama-sama. Kau
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, kebaikan luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu sungguh bisa menetap di hati kami, di hati adik-adik, dan bertumbuh Tuhan, dan adik-adik bisa melakukan firman. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Ayo adik-adik, sekarang setiap kita yang percaya firman Tuhan dan mau mendengarkan, katakan amin. Papa, tolong dong. Tolong apa, Kin? Tolong kancingin ini. Oh, Kin nggak bisa kancing bajunya. Iya. Ya udah, Papa bantuin ya. Oke. Emang Kin mau ke sekolah? Iya. Oh. Dah, selesai. Terima kasih, Papa. Sama-sama, Kin. Oke. Adik-adik ternyata. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengalaminya seperti tadi? Adik-adik pernah nggak seperti anaknya Kamelki tadi? Dia tidak bisa mengancing bajunya. Dia datang ke Kamelki, terus minta tolong deh kancingin bajunya. Ada nggak yang pernah seperti itu? Pasti ada, walaupun bukan
cuman kancing baju aja ya, mungkin dalam hal-hal lain adik-adik mungkin minta tolong sama papa mamanya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah ditolong sama papa mama, adik-adik biasanya apa yang adik-adik lakukan? Kalau anak Kamelki tadi, dia berterima kasih setelah Kamelki bantuin kancingin bajunya. Adik-adik juga harus demikian ya. Adik-adik juga kalau misalnya papa mama sudah bantuin sesuatu, misalnya membuat susu, menyuapin, adik-adik juga harus mengatakan terima kasih kepada papa mamanya karena sudah membantu adik-adik. Oke? Nah, sama seperti ada di firman Tuhan juga loh adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini Kamelki mau cerita dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mungkin papa mamanya yang belum menyiapkan Alkitab buat adik-adik, yang bisa diambil dulu Alkitabnya, dan adik-adik yang mungkin sudah bisa baca, boleh baca sendiri Alkitabnya. Kalau yang belum bisa, papa mama tolong bantuin adik-adiknya untuk membacakan Alkitabnya ya. Oke, papa mama boleh ambil Alkitabnya. Kamelki hitung 1 sampai 5 deh biar ada waktunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti sudah ada semua Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, kita mau sama-sama angkat Alkitab kita. Kita mau sama-sama katakan. Semua adik-adik ikut Kamelki ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Nah, Kamelki mau bercerita dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Papa mama nanti bacakan sendiri aja buat adik-adiknya. Kamelki langsung ceritakan aja cerita Alkitabnya ya. Kita saksikan yang satu ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, di situ ada sebuah desa yang juga tinggal 10 orang sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang susah disembuhkan adik-adik. Orang yang sakit kusta itu tidak boleh tinggal sama orang yang sehat. Mereka harus tinggal jauh-jauh. Nah, karena mereka tahu mereka sakit, mereka tidak berani dekat-dekat sama Tuhan. Cuman mereka tahu juga kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Jadi mereka itu tiba-tiba berteriak seperti ini adik-adik. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, mereka meminta pertolongan Tuhan adik-adik. Tahu tidak, Tuhan sembuhkan gak ya? Tuhan peduliin gak ya teriakan mereka? Wah, ternyata Tuhan melihat mereka adik-adik. Tuhan memandangi 10 orang kusta itu dan Tuhan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Imam-imam itu seperti Pak Pendeta yang ada di gereja adik-adik. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka langsung taat loh. Mereka langsung berpaling dan langsung berangkat mau bertemu imam-imam di gereja. Wah, adik-adik tahu, saat mereka berpaling, tiba-tiba badan mereka yang tadinya luka-luka, yang sakit, sembuh. Waduh, hebat sekali loh. Mereka langsung senang sekali. Hore, aku sembuh. Aku tidak sakit kusta lagi. Aku tidak luka-luka lagi. Tidak gatal-gatal lagi. Wah, mereka sangat senang adik-adik.
Mereka langsung pulang cepat-cepat ke rumahnya. Karena kan sudah lama mereka tidak pulang rumah. Mereka kan tinggal harus jauh-jauh. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ada satu orang yang tidak langsung pulang. Dia kembali ke Tuhan dan dia bersujud dan berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku dari sakit kusta ini. Sekarang aku bebas. Aku tidak perlu tinggal jauh-jauh lagi dari papa mama aku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hebat sekali." Wah, adik-adik lihat ya, Tuhan Yesus juga senang. Dan Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, sudah lihat cerita tadi kan? Nah, cerita tadi itu tentang 10 orang yang sakit kusta. Terus mereka disembuhkan loh sama Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik lihat, kira-kira semuanya berterima kasih nggak sama Tuhan Yesus? Iya, betul. Tidak semuanya berterima kasih adik-adik. Hanya satu yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang 9-nya tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kira-kira begitu baik apa enggak ya adik-adik? Ya, tetot. Tidak baik adik-adik. Yang baik itu adalah setiap apa yang dilakukan kita dibantu sama orang lain, kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi adik-adik jangan lupa terus berterima kasih ketika adik-adik atau dibantu sama papa mama. Dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus yang selalu menjagai adik-adik setiap hari, bahkan setiap saat. Papa mama aja masih tidur loh adik-adik. Kalau Tuhan Yesus gak pernah tidur adik-adik. Dia jagain adik-adik 1 kali 24 jam. Setiap detik adik-adik semua dijagain. Kamelki juga dijagain. Semua kita dijagain sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia selalu menjagai kita. Oke adik-adik? Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita, kita mau doa sama-sama dulu ya adik-adik. Kita doa untuk firman Tuhannya, biar adik-adik bisa juga terus bersyukur buat segala sesuatu yang dilakukan oleh terhadap adik-adik. Adik-adik boleh ikutin doa Kamelki ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena penjagaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita, ada yang sudah hafal atau belum? Nah kira-kira dari mana ayat hafalan kita adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah pasti ada yang sudah hafal deh. Tapi kalau memang ada yang belum hafal, Kamelki ingatin lagi, ayat hafalan kita itu diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Papa Mama juga jangan lupa untuk ayat hafalannya terus diingatkan buat adik-adiknya ya, biar mereka juga bisa hafal untuk ayat hafalan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menerima doa berkat.
Adik-adik boleh angkat kedua tangannya untuk menerima doa berkat. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, memimpin adik-adik, keluar masuk adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu semuanya. Wah, minggu ini kita akan mulai melakukan kreasi bersama lagi nih adik-adik. Adik-adik di rumah sama mami papi di rumah, kita sudah lama banget nggak melakukan kreasi bersama. Nah, ada yang tahu nggak bulan ini itu hari apa, hari besarnya Indonesia? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, nanti tanggal 17 Agustus Indonesia mau merayakan hari kemerdekaan, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu nih ya, adik-adik, kita mau buatin kreasi 17-an, kreasi kemerdekaan nanti. Nah, kakak sama adik-adik di rumah mau buat bendera Indonesia. Ada yang tahu bendera Indonesia warna apa? Ayo di rumah. Ada yang tahu? Benar, adik-adik pintar, adik-adik good semua. Bendera Indonesia itu warnanya warna merah dan warna putih. Nah, karena kita mau buat bendera Indonesia, ada nih bahan-bahan yang perlu kita siapkan dulu nih. Pertama, Kak Aya di sini udah punya kertas origami ya. Kertas origami warna merah. Kemudian Kak Aya punya sedotan juga. Jadi mami papi di rumah kalau nggak punya sedotan bisa diganti dengan stick atau sapu lidi atau tongkat lain ya. Origaminya juga bisa diganti dengan kertas warna merah atau kertas warna putih. Kebetulan origami Kak Aya di sini ada merah, ada putihnya gitu. Terus Kak Aya juga punya ada lem sama ada double tip. Nah, adik-adik kalau udah disiapin, yang pertama nih ya kita perlu lakukan, nih kertas origaminya perhatiin Kak Aya nih ya. Karena bendera merah kita ada di atas, kita perlu bendera warna putih di bawah. Jadi Kak Aya hanya perlu melipat benderanya seperti ini nih, kertas origaminya nih. Jadi merah dan putih. Adik-adik sama mami papi bisa dibantu untuk melipat kertasnya seperti ini nih. Jadi bendera warna putih, kemudian kertas yang dilipat tadi kita lem. Kita tempel pakai lem kertas tadi. Ayo kita tempel dulu ya. Saya lagi tempel pakai kertas. Nah, sudah jadi. Kak Aya sudah tempel. Adik-adik di rumah juga pasti sudah selesai tempel. Jadinya merah, putih. Nah, selanjutnya kita mau tempelin kertas origami kita ke tongkat yang tadi nih. Nah, tongkat ini mau kita tempelin pakai double tip dulu ya adik-adik semua ya. Kita tempelin di pinggir-pinggirnya secukupnya sesuai ukuran bendera kita tadi. Kayak lagi tempel, ada di rumah juga ya. Tempel bersama papanya. Nah, papa bantu ada di rumah juga. Kayak udah selesai. Tempelkan double tipnya ke tongkatnya kita ini. Kalau kakak punyanya sedotan. Kemudian sedotannya ini kakak mau tempel dengan kertas origaminya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, Dik. Wah, udah selesai benderanya. Gampang sekali, mudah sekali. Saya yakin, kakak Aya yakin, adik-adik di rumah semua pasti bisa buat bendera
merah, putih, bendera bangsa Indonesia, bendera negara Indonesia. Nanti bendera ini kalau udah selesai bisa ditaruh di meja, bisa mau ditempel depan rumah, atau mau dimain-mainin juga bisa. Adik-adik, gampang sekali. Nah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat adik-adik yang udah ikut kreasi minggu ini sama mama papanya. Bye-bye.